Selamat datang di Brick House Football. Yo, balik lagi sama gue Stefano. Gue Julius. Masih di suasana tidak ada pertandingan. Ada. Tapi nggak seru. Tidak penting. Olimpiade Tokyo. Menurut lu gimana Olimpiade Tokyo? Covid-nya gimana, kan banyak yang protes tuh. Nggak tahu, saya nggak ngikutin Olimpiade Tokyo. Jujur, saya nggak ngikutin. Kita lebih dukung tim bulu tangkisnya aja. Bulu tangkis, yuk Indonesia. Bulu tangkis dengan komentator kayak bola ya. Sekarang komentator kayak gitu makin laku. Iya. Banyak sekali kata-kata yang tidak lazim digunakan di bulu tangkis. Tapi nggak apa-apa, kita nggak mau bahas itu. Gak usah, karena kita konten football, kita bahasnya football tentunya. Iya. Hari ini gue tertarik bahas Paris. Paris? Paris. Ini tim seakan-akan kayak mau beli gelar ya. Nah, semenjak dibeli kan? Sama Nabil Fekir ya. Hah? Nabil Fekir? Bukan. Siapa nama presidennya? Ayo siapa? Gue lupa lagi. 2 hours later. Nasser El-Khelaifi. Nah, itu ya, orang mana? Ini yang punya lagu. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku tanpamu. Turun, udah. Semenjak diambil sama Qatar lah. Ya. Ya, gila-gilaan. Sebenarnya udah banyak transfer sebelumnya yang sudah. Itu City Group juga nggak sih? Nggak, beda-beda. Beda ya? Justru musuhnya kalau nggak salah. Musuhnya ya saingannya City Group. Karena City kan UAE. Ini Emirat Arab, iya. UEA. Oke. Ya sebenarnya dari zaman awal dia ngambil pun udah berusaha menciptakan banyak bintang, mendatangkan banyak bintang di situ. Yes. Ngambil waktu itu Ancelotti, Ibra ngambil juga. Lavezzi, Cavani, Thiago Silva, Thiago Motta itu sebelum sudah. Thiago Motta semuanya itu ya? Generasi pertama awal-awal dia beli Thiago Motta, Verratti, Marquinhos tuh next season ya? Kipernya dulu kalau gue ingat dulu pertama Sirigu. Iya. Next season nggak sih Marquinhos itu? Iya, pokoknya ngambil dari Roma lah. Beckham. Gatel lagi gue. Beckham. Garuk belakang. Bukan, salah. Kan garuk belakang loh. Bukan. Beckham juga. Beckham ya. Bahkan Beckham pensiun di PSG ya. Walaupun katanya gajinya kan buat disumbangin tuh, nggak dipakai sama dia. Iya. Nah, beberapa tahun kemudian mengembarkan lagi ngasih uang cash ke Neymar buat dia mengundurkan diri dari Barcelona. Iya. Tuh heboh banget tuh dulu. Jadi Neymar dikasih karena masih ada kontrak. Iya. Dia suruh putus kontraknya. Yang kasih duitnya adalah Neymar, pengacaranya Neymar sendiri katanya. Katanya. Wah, itu juga heboh tuh ya, pembelian termahal waktu itu. Saya masih sampai saat ini nggak sih? Masih. Masih. Ya, itu saganya juga lumayan lama, itu gila banget pembeliannya. 250 jutaan euro kalau nggak salah tuh. Gue nggak tahu, mungkin itu salah satu pembajakan terbesar dalam sepak bola kali ya. Itu gila. Itu uang sebanyak itu buat apa? Iya. Kalau buat apa? Buat vaksin se-Indonesia kan? Wah. Kalau mau vaksin. Iya. Kalau mau vaksin juga nggak apa-apa. Ya sampai yang terakhir bajak Mbappe juga so-so lah harganya 120-an kalau nggak salah. Dengan buyback clause. Di Maria ya. Di Maria teranjing, itu masih paling ngehe. Tim MU pun nggak tahu Di Maria di mana. Tahu-tahu sudah di Paris. Sampai akhirnya tahun ini beli banyak pemain juga. Sergio Ramos, Hakimi, kita udah bahas di episode-episode sebelumnya. Donnarumma, walaupun beberapa gratis ya. Gajinya fantastis tapi. Iya. Beberapa gaji. Donnarumma 3 kali lipat naik gaji. Maksudnya dengan uang segitu dia bisa dapat pemain sebanyak itu oke banget. Tapi gaji. Kalau tahun lalu belinya Icardi. Ya, yang nggak guna. Iya, nyata nggak guna-guna banget di situ. Emang nggak bagus pemain. Bagus sebenarnya, cuman emang bucin susah. Kalau bucin emang main bola bucin susah. Gatro. Dia emang cintanya AC Milan ya Icardi. Bukan. Hah? Dia cintanya Wanda Nara. Aduh. Kan emang bucin. Itu. Udah ngerebut. Masih. Icardi cari sama Maxi Lopez. Masih dicari. Balikin anak-anak Maxi Lopez. Iya. Jangan ditato di badan. Kita kembali ke PSG. Udah berapa banyak pemain yang datangin, tapi cita-citanya ya kalau juara Liga Prancis ya otomatis lah ya kalau pemain. Walaupun kemarin gagal. Cuman cita-citanya mendapatkan trofi Liga Champion hanya berakhir di runner up di 2 tahun lalu ya. Itu pun kalahnya sebenarnya
lumayan telak ya di final. Iya. Karena dari gameplaynya Munchen ngunggulin banget. Bahkan abis itu Tuchel kan dipecat karena sebenarnya ada friksi dengan Leonardo katanya. Malah Tuchelnya juara Liga Champions musim depannya. Mau sabar diri. PSG. Bukan musim depannya, akhir musimnya. Oh iya. Itu kan setengah musim Tuchel. Iya. Mau sabar diri PSG. Cuman butuh setengah tahun Tuchel untuk bikin Chelsea juara Liga Champions. Tapi kalau dari sisi lo sendiri, lo setuju nggak sama sistem beli piala kayak gini? Setuju nggak setuju sih. Maksud gue deep down gue nggak suka dengan cara kayak gini. Cuman ini udah cara yang sah banget dan lumrah di. Iya. Oh tapi MU juga kayak mau beli piala. 430-an juta euro dalam 3 musim. Karena kalau sama kayak City. Iya, karena kalau kita nggak melakukan itu, tambah hancur. Iya, makin hancur. Udah begitu aja nggak juara-juara. Gimana nggak ngelakuin gitu. Tapi City ngeluarin duit yang sama dapat 10 gelar. Itu dia maksudnya. Lu bayangin kalau enggak sama sekali, City makin mungkin 11 gelar atau 12 gelar tambah 2 FA doang dari MU ya. Tapi sebenarnya nggak penting-penting banget. Leicester pernah juara walaupun itu kayak Cinderella story ya. Nggak beli siapa-siapa tapi juara ya, tuh lagi hoki aja dapat pemain murah terus bagus kali ya. Waktu itu zamannya ada Vardy, ada Mahrez, ada Kante ya. Nah, ini pertanyaannya kayak gini nih. Apa pemain yang gaji kecil atau belum sampai level bintang egonya itu lebih rendah dibanding pemain-pemain bintang? Kan kadang menyatukan ego pemain bintang itu suka ngehe. Salah satunya waktu Di Maria di MU pun lumayan ngehe. Mungkin salah satu sorotan gue pemain bintang yang bisa menghilangkan ego tuh salah satunya dulu pernah di PSG seorang di MU adalah Cavani sih. Pernah ada masalah dia dengan Neymar yang masalah penalti segala macem. Gol pun selebrasi nggak disamperin teman-temannya, tapi dia masih matiin egonya demi timnya. Ya mungkin butuh pemain jago yang kayak gitu juga sih. Tahun ini juara nggak menurut lo? PSG sebatas Liga Perancis sih, tapi dia kontender kuat banget di Liga Champions. Gue rasa masuk semifinal lah dengan pengalaman pemain-pemain. Tapi Pochettino nggak bagus, bukannya nggak bagus, maksudnya biasa aja nggak sih sebagai pelatih. Tapi pernah bawa final kan? Iya, dengan tim yang begitu ya. Walaupun pas di final nggak bisa main bola. Iya. Tapi skuadnya sih udah lengkap ya kalau ngelihat musim ini ya. Depth squadnya bagus banget. Bagus. Maksudnya cadangannya pun masih oke-oke banget. Iya. Kalau kita bandingin sama Everton kan jauh ya. Full tim Everton lawan setengah PSG, menang PSG. PSG kipernya 9 malah sekarang tuh kalau kata Alip. Iya, kipernya buat apa? Akademi kiper. Nah, ada Donnarumma, Areola dan lain-lain, Navas. Kalau gue lihat tuh Keylor Navas kayak kiper underappreciate kayak waktu di Madrid. Iya, di Madrid udah juara malah dibuang. Dia beli si Courtois, sekarang di PSG dia beli si Donnarumma. Maksud gue performa Navas juga oke banget loh. Masih bagus banget Navas itu. Ya nggak tahu lah gimana karirnya dia bakal pindah kemana. Iya sih. Kalau lu ngelihat PSG musim ini gimana? Yang pasti sih juara Liga Ang ya. Harus banget gak sih? Karena season lalu kan untuk di Eropanya? Eropa juga masih belum juara sih. Dia butuh 2 tahun lah sama Pochettino untuk. Ini kan masih 1,5 ya jatuhnya. Ini menurut lu masalah di pelatihnya atau di timnya? Sebenarnya dua-duanya. Pemain bintangnya mau nyatuin ego kayak yang lu bilang tadi, atau pelatihnya yang bisa. Sebenarnya yang jago buat kayak gitu kan Ancelotti ya sebenarnya. Ancelotti kan kalau sama pemain bintang kan pemain bintangnya pada nurut ya. Nah sekarang Pochettino nih bisa nggak dia bikin pemain bintang pada nurut? Nah akhirnya Pochettino dapetin pemain-pemain bintang yang dulu di yang diminta ke Tottenham nggak dapet ya? Pemain-pemain calon bintang dulu yang belum jadi bintang juga. Pemain-pemain tidak angkat piala sekarang dikasih kesempatan. Makanya Ancelotti kan juga sebenarnya gagal di Everton soalnya bukan pemain bintang, timnya juga bukan. Ancelotti mungkin taktiknya bagus, pemainnya nggak bisa nerapin. itu problem utamanya. Sama kalau kita bahas PSG dulu. Dulu sih emang Paris sudah lumayan. Dulu sih emang Olympique Lyon ya yang menguasai Liga 7 tahun berturut-turut. Liga Prancis. 7 tahun berturut-turut. Ya Paris nyodok-nyodok dikit beberapa kali lah waktu zaman Ronaldinho, Pauleta. Yang bagus juga dulu zaman Ronaldinho, Pauleta itu saingannya mereka juga Monaco sebenarnya. Iya. Oh sama terakhir gue mau satu, ada legenda PSG pencetak gol sepanjang sejarah PSG. Pauleta? Bukan. Siapa? 200 gol. Siapa? Cavani. Oh iya Cavani. Ya, tuh. Sama waktu PSG perayaan 50 tahun tuh. Jatuh. Entah kenapa
waktu perayaan PSG 50 tahun, legenda-legenda PSG disebutin, tapi Cavani nggak disebutin, padahal pencetak gol terbanyak. Brengsek, Paris brengsek. Parah emang. Dulu gue doyan sih, zaman Cavani, Lavezzi, Pastore tuh oke juga tuh. Itu pelatihnya Ancelotti tuh mas itu. Sayangnya tidak juara Liga Champions. Lanjut kita ke klub-klub yang sejenis dengan PSG. Yang pertama ada Manchester City pastinya. Tapi Manchester City membuktikan bahwa dia juga berprestasi lah. Walaupun sama-sama belum juara Liga Champions ya. Iya, sama-sama gagal. Cuman kan kalau City juara Liga Inggris, prestisnya lebih tinggi daripada PSG juara Ligue 1. Betul. Karena di Ligue 1 lawannya nggak sebanding lah dengan PSG. Iya. Tapi kalau City kan dia juara Liga Inggris ya udah lumayan dan lah. dia mengalahkan rival sekotanya yang notabene adalah juara Liga Inggris terbanyak. Iya. Itu jadi prestasi buat dia, noisy neighbor. Sama tetangga kotanya juga Liverpool. Maksudnya Arsenal nggak usah dihitung ya? Hah? Klub gede emang? Enggak, maksudnya Arsenal sekelas Everton. Malah sekarang di bawah. Di bawah. Apa fans Everton mau disebut sekelas Arsenal? Masa Smith Rowe dikasih nomor 10? Ngapain? Ente kasih Ben White nomor 10. Klub-klub Liga Inggris tuh mulai melakukan hal-hal kayak PSG ya? Iya. Dulu mungkin yang pertama melakukan beli piala itu dipopulerin sama Chelsea. Bukan dipopulerin sampai sekarang. Masih sampai sekarang ya? Masih sampai sekarang. Maksudnya dulu tuh trendsetternya. Iya. Perusak harga pemain, perusak harga gaji pemain, kenapa Liga Inggris toto beli pemain dengan harga. Nah, tapi tuh Chelsea juga bisa jadi contoh bahwa dia bisa beli piala walaupun bisa. takes time ya. Itu Abramovich ngambilnya dari 2004 baru juara di 2012 kalau nggak salah. Liga Inggris Champion tapi Liga ya. Inggris cepat. Mourinho mah langsung 2 musim berturut-turut. Dulu zaman Chelsea saat itu dia ambil Deco, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho sama Claude Makalele. Sebelumnya Kante ada Makalele, Juan Sebastian Veron. Ya dari MU. Iya. Sama Jose Mourinho-nya. Iya. Dia ngambil Drogba juga. Iya. Edward Johnson, ada Arjen Robben, Damien Duff, Jokol. Iya. Dan sudah ada Lampard. Sempet beberapa pembelian gagal juga kayak Mateja Kezman, Shevchenko, Fernando Torres. Iya. Rata-rata penyerang-penyerang terkenal kalau dibeli Chelsea itu gagal, sama seperti Timo Werner ya. Terus apa Madrid bisa disebut zaman Los Galacticos itu? Bisa, Madrid mah bisa. Walaupun gagal Liga Champions juga. Walaupun dia bukan karena dapat cuan dari bosnya ya, karena emang dia tim kaya aja. Maksudnya kan kalau kayak Chelsea, City. Pertanyaannya gini, apa berhasil nggak Madrid dengan Los Galacticos ya? Pernah dengan beberapa pemain bintang dia juara Liga Champions. Iya. Dan setelah ada beberapa tambahan pemain bintang malah gagal Liga Champions. Kayak waktu ada Beckham udah nggak juara Liga Champions lagi kan? Ya tapi kan semenjak era 2010-an ke atas bintangnya bisa berhasilkan piala. Finally, ya. Malah satu-satunya tim yang bisa juara 3 kali berturut-turut. Back to back aja pertama kali. Iya. Dia double back to back berarti. Sampai pegel ya Sergio Ramos ngangkat trofi kuping itu. Sampai tato pertama, sampai tato tahunnya. Iya. Apakah dia akan nambah tato di PSG? Kita nggak tahu. Menurut lu Ramos underappreciate nggak sama Madrid? Iya sih kalau menurut gua. Tapi gini, ini kan pandemi sebenarnya. Dua sisi juga. Pemain pengen ada peningkatan gaji, sedangkan klub mau berhemat. Pada akhirnya ujung-ujungnya ya nggak sepakat sih. Ya pemain pasti akan nyari gaji yang lebih tinggi. Nah ini permasalahan menurut gua dari klub-klub pembeli piala. Yeah. Dia suka underappreciate sama legend. Benar. Kita salah satu contoh mungkin yang bisa dibilang tadi pertama kita bahas Cavani. Lu walaupun dia masih dia legend lu, dia tahu skor banyak sejarah klub. Terus Sergio Ramos, Casillas, Raul Gonzalez. Raul pun seperti kayak dibuang, nggak dapet posisi. Ya mungkin pilihan tepat Ronaldo pindah ke Juve sebelum digituin. Klub mana lagi yang beli piala? Apa Barca sudah bisa disebut klub yang beli piala juga? Nggak sih, karena dia banyak pemain akademinya. Apalagi dia bersandar pada Messi dengan pola Johan Cruyff-nya yang udah mendarah daging dari dulu kan. Ya kalau Barca gua pakemnya Barca ya enggak ya. Justru gua bilang yang agak beli piala tuh Atletico Madrid.
Iya. Atletico Madrid walaupun pemain yang dibeli bukan pemain oke ya. Bukan pemain yang terkenal. Tapi jumlah belanjanya juga gila-gilaan loh kalau tiap musim itu Atletico Madrid. Iya. Dia lumayan jor-joran. Griezmann pernah tuh dibeli mahal. Diego Costa. Iya, pokoknya dia pasti beli striker yang mateng lah. Falcao. Dulu juga Falcao sebelum ke Atletico Madrid ada dari klub yang beli piala juga tuh. Iya, Monaco juga akhirnya bangkrut. Dan hampir hancur juga. Udah degradasi malah. Iya, kita doakan yang terbaik ya. Beda sama tim-tim Jerman. Tim Jerman itu jarang ya ngabisin duit. Munchen taktiknya mirip Juventus. Ngabisin tim-tim yang di bawahnya dia. Ngalahin ngambilin pemain saingan. Iya. Ya kalau untuk ngerajain liga tuh gitu, tapi terbukti Munchen dalam 10 tahun terakhir di Liga Champions pun nggak bohong. Jarang lah Munchen main hancur. Kira-kira kalau menurut footballer PSG bisa sukses gak musim ini juara Liga Champions? Kenapa dijawab? Boleh komen di bawah. Menurut kalian apa PSG dapat? Sama kasih komen juga dong. Kita bahas apa lagi nih sepanjang nggak ada. Kalian apa mau bahas tentang seks? Hah? Nggak usah. Oke, kapan kita bahas skandal seks pemain bola aja ya? Bisa. Ya. Juliusson pamit. Stefanosson pamit. Alisson juga pamit. Adios.